Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, bagian ini berbicara tentang kemurahan hati gereja Filipi. Kindness, murah hatinya, suka memberi. Itu gereja di Filipi. Saya mengajak kita merenungkan 3 hal kemurahan hati jemaat Filipi itu, yang ternyata mengandung sesuatu nilai rohani yang luar biasa, yang akhirnya menuju kepada sesuatu janji pemeliharaan Tuhan atas mereka. 3 hal ini. Kemurahan, nilai rohani, janji Tuhan. Ini semuanya berkaitan erat, saudara-saudara. Marilah kita mempelajari firman Tuhan. Yang pertama, mari kita merenungkan tentang kemurahan hati jemaat Filipi. Jikalau saudara memperhatikan setiap kalimat yang tadi kita baca bersama, itu tulisan Paulus. Mungkin dia suruh amanuensis, asistennya menulis. Ya, dia bacakan begitu. Terhadap jemaat Filipi. Saya kutip, saudara mendengarkan. Kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Ada kerelaan, ada pengorbanan, ada sesuatu pemberian. Ini tanda kemurahan hati gereja Filipi. Kamu telah mengirimkan bantuan kepadaku berkali-kali di Tesalonika. Ini kemurahan hati dia. Kemurahan, kebesaran hati daripada jemaat Filipi. Aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum dan korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Ini semua membuktikan kemurahan daripada jemaat Filipi. Firman Tuhan berkata bahagia yang murah hatinya, karena mereka akan diberi kemurahan. Tetapi saudara-saudara, kita tidak boleh mengira kita akan terus mendapat anugerah Tuhan jika hidup kita kejam terhadap orang lain. Karena anugerah Tuhan tidak murahan. Paulus menyaksikan karakter gereja Filipi yang penuh kemurahan. Mereka berpikir untuk kebaikan orang lain, tidak egois. Mereka tidak mementingkan diri. Ini satu sifat yang Tuhan sangat sukai, kemurahan hati. Dan itu adalah salah satu buah Roh Kudus yang begitu penting. Dan ada satu hal penting kalau kita merenungkan buah roh ini, saudara-saudara. Semuanya berkaitan satu dengan yang lain. Dan itu dimulai dengan apa, saudara? Buah roh. Kasih. Itu mengikat semuanya. Jikalau ada kemurahan tanpa kasih, omong kosong. Saudara, jikalau ada kebaikan tanpa kasih, omong kosong. Itu cuma show off. Jikalau ada sesuatu kelemah lembutan, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri, semuanya diikat oleh kasih itu. Itu yang Paulus utarakan di dalam Korintus. Kasih itulah yang tertinggi. Apa gunanya kamu sampai dibakar pun tubuhmu, jikalau kamu tidak punya cinta, kasih itu tidak ada gunanya semua itu. Kamu bisa bahasa roh, silakan. Tanpa kasih, nothing. Kamu bisa menyembuhkan orang sakit,
berbuat mujizat, berbuat kebaikan hati, menyumbang uang yang begitu besar tanpa kasih. No. Tuhan tidak pernah menghitung apa yang dilihat manusia. Tuhan melihat hati kita, saudara-saudara. Artinya, kita mungkin bisa bermurah hati, memberikan banyak, tetapi kalau tidak ada kasih, itu tidak ada faedahnya sama sekali. Kita memberikan pertolongan kepada orang miskin, mungkin untuk nama besar. Tuhan tahu apa motivasi kita, saudara-saudara. Tuhan melihat hati kita. Kita tidak bisa menipu Tuhan. Kita harus menyatakan kemurahan yang didorong oleh cinta. Kalau tidak ada itu, minta kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang adalah kasih itu, akan memberikan kepada kita. Sehingga kita layak disebut orang yang bermurah karena dorongan cinta itu. Kasih itu murah hati. Kasih itu menghasilkan satu pengorbanan. Paulus berkata di sini, baiklah perbuatanmu itu. Karena engkau telah berbagian di dalam kesusahanku. Orang mau berbagian di dalam kesukaan. Semua orang lihat orang susah ditinggalin. Saudara-saudara. Lihat orang makmur, oh senang. Saudara-saudara, jemaat Filipi itu murah karena dia mau berbagian di dalam kesusahan. Pasti ada pengorbanan. Tidak gampang, saudara, untuk berbagian di dalam kesusahan orang lain. Paulus membawa kita 10 tahun ke belakang kepada pelayanan Injil dia yang pertama di Filipi. Tidak ada orang Kristen di situ. Dia masuk sebagai misionari yang pertama dengan beberapa temannya. Masuk ke Filipi itu. Satu daerah di Eropa yang pertama kali itu. Tidak ada satu gereja pun berbagian dengan Paulus di dalam memberi dan menerima. Kecuali gereja Filipi. Bahkan sebelum dia pergi meninggalkan Makedonia setelah pelayanan itu. Filipi terus-menerus mendukung Paulus. Itu dia tuliskan. Di Tesalonika pun ketika dia sudah pergi dari Filipi melayani. Mereka terus ingat sama Paulus. Mereka mendukung Paulus. Kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Itu hatinya itu. Saudara-saudara. Yang sangat dijunjung tinggi oleh Tuhan. Yang sangat dihargai oleh Tuhan. Mereka berbagian di dalam kesusahan Paulus. Di dalam pelayanan Injil. Kemurahan yang sejati itu selalu ada pengorbanan. Mau berbagian di dalam kesusahan orang lain. Kemurahan gereja Filipi bukan motivasinya supaya memancing. Supaya mereka dapat berkat yang lebih besar. Saya memberi supaya 10 kali diberkati oleh Tuhan. Tidak ada motivasi itu. Mereka digerakkan oleh cinta kepada Tuhan. Maka mereka memberi kemurahan dengan mengingat Paulus yang sedang di dalam kesusahan. Saudara, kemurahan itu bukan jual murah. Anugerah Tuhan itu gratis. Diberikan kepada semua kita. Tetapi tidak murahan. Anugerah Tuhan tidak boleh dipermainkan. Sembarangan. Tidak apa-apa kok. Saya menipu, Tuhan tidak marah. Saya berzina, Tuhan tidak marah. It's okay, free. Grace of the Lord free. No, saudara-saudara harus waspada. Anugerah Tuhan didapat dari darah Kristus yang begitu mahal harganya. Darah anak Allah sendiri. Tuhan memberikan darahnya yang begitu berharga untuk kita. Semua orang-orang yang berdosa dan tidak layak ini. Ia sudah mati ketika kita masih berdosa, saudara-saudara. Itu sebabnya sebagai orang yang sudah menerima kemurahan, yaitu keselamatan itu, yang begitu besar dan tinggi nilainya. Kita harus memiliki sifat seperti Tuhan kita. Murah. Kemurahan. Sifat yang rela memberi kepada orang lain apa yang berharga bagi kita. Kalau memberi sisa gampang. Memberi yang berharga bagi kita itu susah. Saudara-saudara. Saya sudah memberikan semuanya bagi Tuhan. Itu jemaat Filipi. Korbankan karena hatinya di situ. Kita tidak boleh menciptakan seolah-olah anugerah Tuhan itu murah sehingga orang lain menganggap rendah dan menghina Tuhan.
Kemurahan itu diberikan di saat membutuhkan dan orang menghargai itu. Kita bisa mengampuni orang lain. Kita bisa mengerti dan menerima orang lain. Ini harus berbijaksana diberikan sehingga akhirnya orang tidak merendahkan Tuhan. Seolah-olah anugerah Tuhan itu begitu murah. Anugerah Tuhan besar untuk kita orang-orang yang diselamatkan. Kita bisa menjadi seperti sekarang ada yang berkorban untuk kita, saudara-saudara. Dia adalah Yesus Kristus. Dia begitu mengasihi kita. Rela mengorbankan diri sampai mati di atas kayu salib itu untuk dosa kita. Apa yang kita bisa balaskan? Kita harus memiliki kemurahan hati. Mau korban untuk orang lain. Mau berbagian di dalam menanggung kesusahan orang lain. Paulus berkata di ayat 15, kamu sendiri tahu juga. Hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabar Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang. Maksudnya yang mengadakan memberi dan menerima itu tidak ada dengan aku. Selain daripada kamu. Tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan di dalam memberi dan menerima kecuali kamu. Itu spesial sekali jemaat Filipi itu. Mereka ingat Paulus. Hanya kamu. Itu sangat spesial gereja Filipi ini. Bukan hanya karena mereka perhatikan kebutuhan Paulus, saudara-saudara. Tetapi mereka juga satu-satunya gereja yang ingat kepada Paulus. Dan mereka berbagian di dalam kesusahannya. Ada cerita, saudara-saudara, bagaimana seorang bisnismen itu di dalam dia berbisnis, mencari rekan kerja, dan bagaimana dia boleh mempengaruhi mereka satu persatu. Itu begini ceritanya, saudara. Orang ini kalau dia ketemu sama orang lain nih, pertama kali, saudara-saudara, langsung dia tanya, bintang dia apa? Horoskopnya. Wah, saudara-saudara, kebanyakan tidak tahu kan pasti. Horoskop, aduh, kebanyakan tidak tahu, saudara. Itu sebab dia dengan triknya itu bisa tanya kemudian tanggal lahirnya. Dia masuk. Jadi dia bangun interpersonal relation itu begitu. Setelah itu, setelah dia kasih tahu tanggal lahir, dia ingat itu di dalam memorinya, saudara. Dan setelah ada kesempatan, dia tuliskan itu dalam catatannya. Penuh semua. Pulang ke rumah dia tulis di kalendernya satu-satu, saudara. Semua catatan kelahiran rekan bisnisnya satu persatu. Setiap tahun mereka akan mendapat kartu ucapan selamat ulang tahun dari orang ini. Dan di luar keluarganya, saudara-saudara, hanya orang ini yang ingat hari ulang tahun rekan-rekannya itu. Dan hasilnya mengejutkan, saudara. Itu sebabnya saya memakai contoh ini. Kalau orang dengan tujuan dunia saja bisa seperti itu, saudara. Untuk mendapat teman dan mempengaruhi mereka. Kita orang Kristen apalagi. Harusnya juga bisa. Orang Kristen harusnya bisa mengerjakan hal yang sama. Hanya tujuannya untuk rohani. Mengerjakan itu ada pengorbanan, saudara-saudara. Demi memenangkan mereka bagi Kristus. Apakah saudara ingin hidup saudara berarti? Menghasilkan buah di dalam hidup saudara. Maka saudara harus berhenti bertanya kepada diri. Kenapa orang lain tidak perlakukan saya dengan baik? Kita harus stop terus menuntut orang lain. Mulai mengerjakan sesuatu. Bantu orang lain. Kita pasti diberikan Tuhan semua, saudara-saudara, kemampuan, karunia, talenta yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang dimiliki saudara A, tidak dimiliki oleh saudara B. Disitulah kita bisa saling membantu. Tuhan yang akan menunjukkan caranya. Orang lain mungkin pikir tidak ada yang mengerti kebutuhannya. Di saat itulah perkataan saudara yang memberikan dorongan. Itu punya kuasa daripada Tuhan. Kalau dia orang Kristen, maka dia sadar Tuhan memakai saudara menjadi saluran berkat. Untuk kesusahannya dia. Maka kita boleh menjadi seperti gereja Filipi. Yang memiliki kemurahan hati yang sejati.
Mereka memberikan dengan cinta. Itu sebab bukan karena takut dilihat orang tidak memberi, maka mereka memberi. Bukan itu. Bukan karena memberi karena kesombongan di hadapan Tuhan. Tidak ada. Tapi mereka memberi karena cintanya kepada Tuhan dan kepada Paulus. Mereka berbagian di dalam kesusahan Paulus dan nama Tuhan yang ditinggikan. Ini menuju kepada poin yang kedua, yaitu kemurahan hati. Itu mengandung sesuatu nilai rohani yang luar biasa. Saudara-saudara, di ayat 16, karena Tesalonika pun ketika aku di situ, kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Sekarang pun di ayat 18, aku telah menerima kirimanmu lagi dari Epafroditus. Inilah gereja Filipi yang murah, suka memberi di ayat 17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Nah, ini dari sisi yang menerimanya. Orang yang rohaninya tinggi. Itu bukan pemberiannya. Tetapi dia melihat kerohanian orang Filipi itu. Itu saudara selalu. Jadi dua-duanya sama mendapatkan benefit daripada Tuhan. Yang memberi mendapat benefit, yang diberi mendapat benefit. Karena dia tidak sebetulnya mengutamakan pemberian itu. Tetapi buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu sendiri yang memberi. Itu nilai rohani yang tinggi sekali, saudara-saudara. Saudara melihat orang yang terus-menerus memberi dirinya, mengalirkan berkat bagi orang lain. Itu orang yang berbuah. Orang yang bertumbuh rohaninya. Dan itu memperbesar keuntungan bagi dirinya sendiri. Bukan orang yang dikasih. Saudara-saudara, untuk dirinya sendiri. Ini aneh sekali memang. Perhitungan surga begitu. Lain dengan perhitungan kita. Kita memberi, kita habis. No. Kita memberi seperti janda Sarfat itu. Terus ada. Makin berkelimpahan. Itu hitungan surga. Saudara-saudara. Ini bicara apa, saudara? Ini bicara soal menabung harta di surga. Di dunia ini semua akan berlalu. Tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Firman Tuhan berkata, kumpulkanlah hartamu di surga. Ini bukan artinya saudara tidak boleh menabung uang di bank. Bukan itu. Ini bukan artinya saudara tidak boleh mencari untung di dalam bisnis. Bukan itu maksudnya. Kita tahu Yusuf pun menasehati Firaun untuk menyimpan gandum, saudara-saudara. Untuk mengantisipasi kelaparan di hari depan. Kita juga tahu Salomo menasehati kita untuk belajar dari semut yang kecil itu, saudara. Rajinlah kamu menyediakan makanan di musim yang panas untuk kebutuhan di musim dingin. Nabung, menyimpan, itu adalah bijaksana di dalam kitab suci. Tetapi saudara-saudara, kita harus waspada satu hal. Karena makin tambah harta, makin bahaya bagi rohani tambah. Saudara-saudara, ingatlah Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dan hati kita tidak boleh pecah. Fokusnya harus kepada Kristus terus. Itu tidak gampang setelah harta kita makin bertambah. Saudara-saudara, itu artinya kumpulkan hartamu di sorga. Jangan kamu fokus kepada yang dunia ini. Jikalau kamu diperbanyak hartanya oleh Tuhan, itu berkat Tuhan. Bukan usahamu. Saudara-saudara, kamu tahu harus kemana mengalir itu. Saudara-saudara, Tuhan bertanya, apakah engkau percaya kepada uang atau percaya kepadaku? Saudara tidak boleh menyembah Mamon dan uang dan Tuhan bersamaan. Tidak ada itu. Saudara, kita either kepada Tuhan atau kepada uang. Itu waspadanya kita, saudara. Harus kepada Kristus segala sesuatu. Kumpulkanlah harta di surga. Kita diajar untuk melihat Tuhan sebagai sumbernya. Bukan uang sumber pertolongan kita, saudara. Tapi Tuhan. Itu tidak boleh bergeser di dalam hidup kita. Paulus berkata, buahmu makin memperbesar keuntunganmu sendiri. Ini menggunakan bahasa bisnis di dalam dunia. Tetapi memiliki nilai rohani di dalam aplikasinya. Saudara-saudara. Buah pemberian itu yang makin memperbesar keuntunganmu. Kata memperbesar ini artinya penggandaan yang terus-menerus yang menghasilkan bunga rohani yang dikreditkan ke akun mereka.
Dan ini diterima di surga. Gereja Filipi bukan tipe orang yang sudah memberi ingin namanya ditulis di surat kabar. Itu Farisi. Mereka bukan memberi untuk mencari reputasi mereka. Atau menambah akun bank surgawi dengan cara memperlihatkan show their kemurahan hatinya itu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang memberi dengan tulus, ikhlas, didorong oleh cinta kasih bagi Tuhan dan pekerjaannya, bagi kemajuan Injil. Selalu itu, saudara. Kita ada di dalam dunia untuk memajukan Injil. Tidak ada lagi. Saudara coba pikirkan baik-baik. Di dalam dunia hanya ada dua macam manusia. Di luar Kristus, di dalam Kristus. Nothing else. Saudara ketika berbicara dengan rekan bisnismu, dia di dalam Kristus atau di luar Kristus. Itu saja. Saudara harus tahu bagaimana membawa dia kepada Tuhan. Itu tanggung jawab saudara yang diberikan oleh Tuhan. Injil Kristus. Paulus berkata, aku tidak mau tahu yang lain. Hanya dia saja. Dan dia yang tersalibkan itu. Luar biasa saudara-saudara. Itulah yang harus kita ikuti, jalan itu. Jangan terseret dunia terus-menerus. Bukan tidak boleh berdagang. Bukan tidak boleh berusaha. Harus berusaha. Tuhan menanamkan talenta kepada yang pintar bisnis. Silakan saudara-saudara. Tetapi tujuanmu ingat. Injil Kristus. Nama Kristus ditinggikan. Kemuliaan Tuhan dibesarkan. Saudara-saudara. Firman Tuhan berkata. Buahnya itu terus bertumbuh. Dan itulah yang bernilai kekal. Karena mereka memberi itu untuk kemajuan Injil. Mereka berkorban untuk berbagian dalam kesusahan Paulus yang mengabar Injil demi Kristus. Tabungan mereka terus bertambah di surga. Itu maksudnya. Memperbesar keuntunganmu sendiri. Karena mereka mencintai orang lain dengan apa yang mereka miliki. Saudara-saudara, kita menerima itu untuk memberi. Itu dalilnya di dalam kitab suci. Kita menerima sebagian memang masuk kantong sendiri. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tetapi basicnya saudara, kita menerima dari Tuhan untuk memberi. Itu sudah dalilnya dari kitab suci. Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 38. Berilah maka kamu akan diberi. Simple. Berilah maka kamu akan diberi. Ya, apapun itu, jangan terbatas sama uang saja. Berilah itu tenagamu, waktumu, pikiranmu, seluruh keberadaan hatimu. Yesus berkata di dalam Matius 19 ayat 21 begini saudara. Kepada penguasa muda yang kaya itu. Kenapa Yesus selalu bicara soal kaya, uang saudara-saudara? Ya karena itulah. Kamu tidak boleh menyembah Tuhan dan Mamon bersamaan. Tidak bisa saudara. Tuhan bicara tentang harta itu banyak sekali di dalam kitab suci. Saudara-saudara. Dia bilang kepada penguasa muda yang kaya itu. Pergi. Jualah segala milikmu. Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memiliki harta di surga. Beri, engkau akan menerima. Aneh ini. Ini hitungan surga begitu. Berikan itu kepada orang miskin. Maka engkau akan punya harta di surga. Kemudian datang kemari, ikutlah aku. Uang dan Tuhan tidak boleh bersamaan. No. You have to follow me. You must follow me. Kamu harus mengikut aku. Uang hanyalah sarana, berkat. Jangan engkau pertuhankan. Yesus berkata, beri, maka engkau akan memiliki. Aneh. Menurut hitungan dunia, beri habis Tuhan. Tuhan bilang, tidak. Beri, kamu akan memiliki. Itu nilai rohaninya tinggi sekali. Yesus mengatakan satu kalimat untuk membantu kita mengingat hal ini di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 20. Begini bunyinya. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya. Dan pencuri membongkar dan mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Ini sekali lagi ya saudara. Saudara jangan ekstrim ya. Wah kalau begitu jual semua aset saya saudara. Ikut Yesus. No. Hatimu ikut siapa saudara? Ikut uangmu atau Tuhanmu? Itu kuncinya. Jikalau saudara mengikut Kristus Yesus.
maka saudara akan menggunakan uangmu dengan bijaksana untuk pekerjaan Tuhan. Itu poinnya itu yang saudara harus perhatikan, bukan letterleknya. Saudara-saudara, Yesus dengan kata lain berkata begini, sebenarnya satu-satunya harta yang akan kita lihat lagi di surga adalah harta yang kita berikan di dunia ini demi Kristus. Itu yang akan diingat di surga. Dan harta itu akan kembali dengan bunga majemuk. Inilah keuntungan besar yang Paulus maksudkan di sini. Saudara-saudara, Paulus berkata di ayat 18, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Lalu dari bahasa akuntansi, itu bahasa akuntansi semuanya saudara-saudara. Menerima semua bayaran ini saudara. Paulus beralih kepada bahasa kitab suci. Ini selalu begitu. Ya. Ada penebusan. Paulus beralih kepada bahasa kitab suci tentang pengorbanan. Dia berkata begini. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum. Suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Saudara sudah mendengar ceritanya kan Epafroditus. Bagaimana dia hampir mati membawa kiriman itu untuk Paulus. Saudara-saudara, begitu Paulus terima, ini luar biasa Tuhan. Seperti Daud itu yang ngomong, saya haus. Lalu pengawalnya itu menembus barisan musuh Filistin, ambil air. Daud itu tidak berani minum. Saudara, ini darah yang dipertaruhkan, korban begitu besar. Ini sama. Epafroditus, kamu seorang yang perlu dijunjung tinggi, dihormati, ngantar sesuatu persembahan kepadaku. Ini persembahan yang begitu harum. Itu belum tentu besar, saudara. Tetapi begitu harum di mata Tuhan. Dari hatinya. Saudara-saudara, ini persembahan yang harum. Itu diambil dari korban bakaran di perjanjian lama. Bahasanya seperti itu. Itu dibakar, asap yang naik ke atas. Asap yang naik itu korban yang menyenangkan Tuhan. Saudara, ini bukan letterlek. Ya, Tuhan tidak benar-benar mencium aroma daripada korban bakaran itu. Dan juga Tuhan tidak tergerak dengan cara-cara ritual mereka atau apa saudara cara-cara mereka mempersembahkan korban itu. Tetapi apa yang menyenangkan hati Tuhan adalah kemurahan hati orang-orang yang mempersembahkannya. Tuhan melihat hati mereka. Ini dirangkumkan dengan kata-kata indah di dalam Roma 12 ayat 1. Apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan? Ini menggunakan istilah Yunani yang sama untuk pengorbanan. Ini yang diterima oleh Tuhan. Suatu persembahan yang harum. Roma 12 ayat 1 berkata begini. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu untuk mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, jangan lupa kita dilepaskan dari perbudakan dosa supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Seperti orang Israel itu. Kenapa kamu harus keluar dari Mesir, dari perbudakan orang Mesir, supaya kamu boleh beribadah kepadaku di gurun ini. Bukankah dunia ini gurun kita semua? Apa yang harus kita kerjakan di dunia ini? Beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu tidak berakhir di dalam kekekalan, saudara-saudara. Apa yang saudara akan kerjakan di surga? Beribadah kepada anak domba itu. Saudara-saudara. Tuhan tidak menyuruh kita tentunya membawa binatang, lalu membakar di atas mezbah. Tuhan tidak menyuruh kita membawa daging yang bagus. Tidak, saudara. Tapi Dia memerintahkan kita memberikan diri kita. Serahkan diri kita sepenuhnya. Hidup-hidup
Tuhan tidak mau persembahan yang mati. Tuhan mau hidup kita taruh di atas mezbah. Saudara, saya ingat cerita ya untuk hal ini. Hati saya sangat tergerak mendengar ilustrasi ini. Saya agak lupa ceritanya, maafkan. Tetapi saya mengingat apa itu yang saya akan beritakan kepada saudara. Ketika di pedalaman itu ada gereja yang kecil. Di situ ada seorang misionaris. Saudara-saudara, mengumpulkan sesuatu kolekte. Silakan saudara semua taruh persembahanmu di atas baki ini. Sambil diedarkan satu-satu. Semua menaruh uangnya mereka. Satu anak kecil tidak punya apa-apa. Dia bakinya sampai kepada tangan dia. Cucurkan air mata. Dia taruh bakinya di bawah. Dia naik ke atas baki itu. Tuhan, saya berikan diriku kepadamu. Itu orang menjadi misionaris besar. Saya lupa. Saudara-saudara, itulah persembahan yang harum bagi Tuhan. Persembahan yang hidup. Bukan uang yang mati itu. Bukan barang-barang yang mati itu. No. Persembahan hidup kita seluruhnya. Inilah milikmu Tuhan. Saudara-saudara, menjadi Kristen adalah menjalankan hidup yang penuh pengorbanan. Karena Kristus juga seperti itu kepada kita. Dialah contohnya, kepala kita, pemimpin kita. Memberikan diri kita kepada Tuhan. Kalau kita memberikan hati kita, kita pasti mau korban untuk Tuhan. Keletihan kita, kesusahan kita, kadang-kadang capek. Saudara-saudara, kadang-kadang ada pergumulan, sakit hati, salah paham, salah mengerti. Saudara-saudara, tetapi itu jangan kira Tuhan tidak tahu. Semuanya dihitung oleh Tuhan, saudara-saudara. Semua jerih lelah saudara di dalam Tuhan akan dihitung. Dan itu memperbesar keuntungan saudara sendiri. Itu nilai kerohanian yang luar biasa, saudara-saudara, daripada Kristus Yesus. Marilah kita sekali lagi mempersembahkan hati kita kepada Tuhan. Jujur dan murni. Inilah aku Tuhan. Hidup-hidupku persembahkan kepadamu. Ini hidup yang mempunyai nilai rohani yang tinggi sekali di hadapan Tuhan. Tuhan akan mengingatnya di dalam kekekalan. Dan ini membawa kita kepada poin yang ketiga, yang terakhir. Yaitu jaminan pemeliharaan dari Tuhan. Ayat 19 ini, saudara-saudara. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Apa ini? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ini apa? Ini bicara janji Tuhan. Janji Tuhan. Tidak ada hal lain yang bisa membuat kita bebas dari depresi ataupun keputusasaan, saudara-saudara, selain daripada kita melihat janji Tuhan. Saudara, ada cerita seseorang yang dari kecil sudah didisiplin oleh orang tuanya. Untuk apa, saudara? Baca kitab suci. Tetapi bukan hanya baca kitab suci, dia harus bisa mendapat janji Tuhan di dalam kitab suci itu. Ada janji Tuhan. Cepat-cepat dia catat. Dia catat di secari kertas kecil. Lalu dia gulung kertas itu. Besok pagi dia baca kitab suci. Cari lagi, baca. Dapat lagi janji Tuhan. Dia garis. Dia catat lagi secari kertas. Dia gulung. Semua itu gulungan. Sudah 50 biji. Dia simpan di dalam satu kotak korek api yang kecil itu. Mama ajarin seperti itu dari kecil. Itu kamu kasih nama kotak janji. Iya, Mama. Dia sudah diajar dari kecil, ambil satu gulungan tiap pagi, baca. Janji Tuhan itu tetap ada dan selalu memberikan kekuatan baru bagi anak ini. Satu hari, saudara, saat Perang Dunia II datang,
Dia sudah agak dewasa waktu itu. Dia sudah merasa kecewa. Dia sudah merasa pahit. Ada kekecewaan, saudara, terhadap segala hal. Di dalam tekanan hidupnya itu, dia ingat kotak kecil yang dia sudah simpan, yang lama sudah dia lupakan itu. Lalu dia cepat-cepat cari di lemarinya itu. Dia ambil lagi kotak itu. Dia berdoa, Tuhan, Engkau tahu betapa susahnya aku sekarang. Kecewa banyak, putus asa banyak, letih lesu. Engkau tahu aku butuh penghiburan, Tuhan. Adakah janjimu, di mana janjimu yang bisa memberi aku penghiburan? Lalu dia berhenti berdoa. Dia jalan ke arah jendela yang memberikan cahaya kepada dia. Saudara-saudara, tidak sangka di tengah jalan ke jendela itu dia jatuh, tersandung. Kotaknya jatuh, terbuka. Di situ semua gulungan itu. Saudara-saudara, janji-janji semua. Baru dia sadar, Roh Kudus menyadarkan dia. Ternyata Tuhan, betapa bodohnya aku. Meminta kepadamu satu janji di saat begitu banyak janji yang memberi kekuatan di dalam firman-Mu itu. Saudara, membaca firman Tuhan dan menyimpan di dalam hati kita, itu sangat besar faedahnya bagi hidup kita. Di saat saudara mengalami tekanan, di saat saudara mengalami kesepian, ayat-ayat itu akan kembali memberikan kekuatan kepada saudara. Saudara, kalau kita mau mencari di dalam kitab suci, banyak sekali janji Tuhan di dalamnya. Salah satu yang sudah kita renungkan di dalam surat Filipi 4 ayat 6-7. Kita sudah renungkan beberapa waktu yang lalu. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan janji Tuhan kembali kita temukan di dalam bagian yang kita renungkan hari ini. Ini adalah janji yang termasuk salah satu terbesar di dalam kitab suci. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. How glorious is the blood of Christ. Di sini yang menjadi utama adalah Allah. Saudara, jangan salah. Oh iya, kalau kita manusia berdosa kecenderungannya, aduh ya segala kebutuhan saya Tuhan penuhi. No. Paulus menulis Allahku. Allah yang utamanya. Lalu kemudian kebutuhan kita yang menjadi kedua. Di dalam doa Bapa kami juga begitu. Selalu Allah dulu fokusnya. Baru kita. Kecenderungan kita pikir, wah luar biasa, keinginan saya pasti dipenuhi semua oleh Tuhan. Ini ciri orang berdosa. Memang begitu kecenderungannya. Ayat ini yang utama adalah Allah. Siapa dia? Sungguhkah kita mengenal dia, saudara-saudara? Jadi kebutuhan kita itu sebenarnya sangat berkaitan dengan relasi kita dengan Tuhan. Orang yang sangat dekat dengan Tuhan tahu apa yang harus dia minta untuk kebutuhannya. Kebutuhan lain dengan keinginan, saudara-saudara. Kita bisa banyak maunya. Tetapi Tuhan yang paling tahu apa yang kita butuhkan, saudara. Keperluan kita itu erat sekali hubungannya dengan apa yang Tuhan rencanakan bagi kita. Kita sering tidak mau rencana Tuhan, kita mau rencana sendiri. Itu susahnya, saudara. Kalau rencana kita tidak tercapai, kita bilang, Tuhan, Engkau tidak menjawab. Engkau tidak penuhi keperluan saya. No, itu bukan keperluanmu. Itu keinginanmu. Saudara-saudara, kita tidak mungkin lebih tahu apa yang kita butuhkan lebih dari Tuhan. Tidak mungkin. Tuhan sudah merencana hidup kita satu persatu. Si A jadi ini, si B jadi ini, si C jadi ini. Aku akan memenuhi keperluannya sampai rencanaku jadi. That is the promise of God. Saudara, bagaimana banyak pengetahuan tidak akan bisa faedah besar kalau tidak ada bijaksana. Bijaksana adalah dasar dari pengetahuan. Ibarat gedung yang tinggi, fondasinya tidak kuat, robohlah, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, takutlah akan Tuhan. Itu adalah permulaan pengetahuan.
Itu sebabnya jangan bangga karena engkau punya banyak pengetahuan, tetapi tidak takut Tuhan. Itu tidak ada faedahnya. Itu hanya membuktikan engkau orang yang sombong, yang hidup hanya untuk diri, yang tidak punya arah dan tujuan yang pasti. Itu sebabnya orang Kristen harus mendengar firman Tuhan. Dari situ dia mendapat bijaksana, bagaimana memakai pengetahuan demi pengetahuan yang dia baca di dalam kitab suci, atau di dalam buku-buku teologi, bagi kemuliaan Tuhan dan faedah bagi orang banyak. Tetap yang ditinggikan adalah Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apakah saudara membutuhkan kekuatan di dalam pencobaan? Tuhan pasti berikan. Apakah saudara membutuhkan penghiburan di saat kesepian? Tuhan pasti berikan itu. Saudara-saudara, Tuhan akan memenuhi dan memberikan ketenangan di dalam hatimu di saat sepi, di saat engkau membutuhkan. Kalau saudara putus asa, kecewa, Tuhan bisa mengangkat saudara. Tidak ada satu orang pun yang Tuhan lewati. Tetapi satu pertanyaannya, apakah kita mengenal siapa Allah kita? Paulus berkata, Allahku. Siapa dia, saudara? Dia bukan sembarang Allah. Dia bukan patung yang tidak bisa bicara dan mendengar. Paulus berkata, Allahku ini adalah Yehova, Allah pencipta langit dan bumi. Allah Israel yang menjadi manusia di dalam Kristus Yesus. Allah yang menemui dia sendiri di dalam cahaya yang begitu terang. Waktu dia mau menganiaya jemaat Tuhan di jalan ke Damaskus. Dia adalah Allah yang memanggil Israel keluar dari Mesir, yang membelah laut itu. Besar kuasanya, saudara. Membawa Israel keluar dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan. Dia adalah Allah yang sama yang kita panggil Allahku. Engkau yang memberikan segala keperluanku. Allah juga yang kita panggil Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang mati untuk keselamatan kita dan bangkit kembali dari kematian. Yesus berkata, dengan Allah manakah kamu mau bandingkan aku? Aku adalah Alfa dan Omega. Aku sudah ada pada awal dunia mulai, dan aku tahu bagaimana sejarah berkembang, dan aku memberitahu kamu hal apa yang akan terjadi di hari depan. Itu sebab kita semua punya Yesus. Kita menerima janji Allah bahwa Dia akan memenuhi kebutuhan kita. Pertanyaannya, apakah Yesus sudah menjadi Allah saudara? Jika Dia bukan Allah saudara dan saudara belum pernah datang kepadanya melalui iman di dalam Kristus Yesus, maka janji Allah itu bukan untuk saudara. Tetapi kalau saudara sudah percaya kepada Yesus dan mau taat kepadanya, maka kita bisa berkata seperti Paulus, Allahku, Engkau akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus. Tuhan punya rencana bagi kita semua masing-masing berbeda-beda. Tetapi untuk mencapai rencananya itu, Tuhan akan memenuhi keperluan. Setelah penekanan kepada Allah, maka kita melihat yang kedua, yaitu kebutuhan kita. Tuhan tidak menyingkirkan kebutuhan kita. Tetapi saudara-saudara, sebenarnya apa keperluan kita yang dimaksud Paulus? Ada dua hal yang mau saya bagikan. Satu, kebutuhan, keperluan manusia yang paling mendasar. Yaitu yang pertama, bukan harta, bukan materi, tetapi pengampunan. Saudara tidak sadar berapa besarnya darah Kristus itu. Saudara tidak sadar berapa besarnya pengampunan yang saudara sudah terima. Sehingga saudara bisa hidup di dalam dunia ini. Paulus sendiri sadar dia mendapat anugerah pengampunan itu, saudara. Itu sebabnya dia menuliskan ini. Dia sadar sebagai seorang penganiaya, penghujat Tuhan yang harusnya dibuang. Tetapi dia mendapat anugerah pengampunan. Dan dia boleh berdiri menjadi saksi Injil Kristus. Itulah saudara, orang yang betul-betul menyadari pengampunan Tuhan.
Saudara, kalau tidak menyadari berapa besar dosamu, saudara susah menyadari berapa besar pengampunan. Berharganya darah Kristus itu kepada saudara. Paulus menyadari ini. Dia menyadari berapa besarnya anugerah pengampunan dari seorang penganiaya menjadi seorang pelayan Injil. Manusia hidup bagaimana makmur, sehat, tetapi tanpa pengampunan tidak mungkin ada bahagia di hatinya. Terus menerus ada teguran hati nurani. Di dalam Injil Tuhan menyediakan pengampunan dengan limpahnya. Barang siapa datang kepada Kristus akan mendapatkan pengampunan. Karena dia menawarkan kepada pengampunan itu kepada kita untuk dosa-dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa yang kita belum tahu akan kita kerjakan di depan. Luar biasanya Tuhan kita, saudara-saudara. Pengampunannya besar, darahnya tidak terkira. Itu sebab hilanglah ketegangan di dalam jiwanya. Barang siapa sudah mendapatkan darah Kristus, mendapatkan pengampunan itu, besarlah dia mendapatkan segala kebutuhan yang paling mendasar di dalam jiwanya. Betapa agungnya Tuhan kita, Yesus Kristus. Pengampunan itu mungkin bagi kita karena kematian Tuhan Yesus. Dan kita menerima secara pribadi, kita mau bertobat dari dosa kita di hadapan Tuhan, menerima pengorbanan Kristus. Yohanes berkata di dalam 1 Yohanes 1 ayat 89, saudara mengetahuinya. Saya membacakan untuk saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tetapi jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara tidak boleh berbangga diri, oh saya sudah benar, tidak boleh ampun dosa lagi. Ngapain bertobat terus-menerus tiap hari? Kita harus bertobat terus tiap hari, saudara. Saudara harus ingat mata kita juga mengepit terus. Membersihkan. Saudara-saudara. Itu bertobat, mengaku dosa. Itu seperti membuang sampah di rumah. Saudara, di rumah selalu ada sampah bukan? Harus dibuang keluar, saudara. Sama. Setiap malam Tuhan ampunilah. Apa dosa yang mungkin saya tidak sadari. Yang mungkin saya sadari, Tuhan mengampuni. Aku kembali kepadamu. Pengampunan, damai sejahtera kembali diberikan. Saudara-saudara, doktrin pengampunan melalui Kristus tidak pernah diajarkan tanpa kita membayangkan bahwa janji pengampunan itu sebenarnya adalah undangan untuk kita melakukan sesuatu kesalahan. Nah, ini agak aneh, saudara. Argumennya begini. Jika kita tahu, saudara, Tuhan akan memaafkan kita, kenapa kita tidak bisa melakukannya seperti yang kita inginkan sebelumnya? Untungnya saudara tidak menjadi seperti ini. Saudara, saya memberikan satu ilustrasi seperti ini. Ada cerita satu keluarga Kristen. Besarkan 2 anak laki-laki, saudara-saudara, yang baik-baik. Karena mereka berada di tengah-tengah satu lingkungan. Ya saudara, di kota besar, satu lingkungannya biasalah saudara kota. Ya. Anak-anak sering tergoda untuk bergabung dengan salah satu geng di situ. Lalu keliaran saudara menghancurkan properti. Sekarang saudara, yang menjadi orang tua itu bisa kata begini sama anak-anak itu. Kalau kamu itu bergaul terus di salah satu geng itu ya, dan diangkut sama polisi, jangan datang lagi sama saya, minta bantu. Saya sudah peringatkan kamu seperti itu. Nah, ini papanya galak sekali. Saudara-saudara, dia berkata seperti itu. Kalau orang tua seperti ini, saudara, itu kemungkinan anaknya malah akan gabung geng itu sebagai self-defense. Sebaliknya kalau ayahnya ngomong begini, saudara. Anak, saya tahu ya, di luar sana banyak godaan. Kamu menghadapi banyak godaan di luar itu. Tapi saya mau kasih tahu kamu, jika kamu sampai punya masalah dengan geng itu, jangan kamu simpan sendiri. Datang, kita sama-sama keluarga. Kita mencintaimu. Di keluarga ada ayah, ada ibumu. Datang sama-sama. Jangan pernah ragu-ragu. Kami mencintaimu. Maka di dalam rumah seperti ini, anak-anak itu bertumbuh menjadi orang Kristen yang kuat, yang murni, yang jujur.
itulah juga Bapa di surga kerjakan untuk kita semua, bukan? Saudara, bayangkan kalau Bapa kita seperti ayah yang pertama tadi. Kalau kamu sampai berdosa, jangan pulang lagi ke sini. Kita sudah ke neraka semua, saudara. No. Bapa kita di sorga betapa mulia dan mengasihi kita. Jikalau kamu berdosa, datang mengakui. Aku akan mengampuni. Jangan berdosa lagi. That is the love of God. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, pengampunan bukan satu-satunya kebutuhan kita. Kebutuhan terbesar yang kedua adalah persekutuan dengan Tuhan. Yang pertama, keperluanmu itu adalah pengampunan. Yang kedua, persekutuan. Orang sudah diampuni, jaga relasi dengan Tuhan. Betapa pentingnya punya relasi yang baik dengan Tuhan, saudara. Tanpa Tuhan kita lapar secara rohani, kosong, sengsara hidupnya. Kita terombang-ambing, tidak ada arah dan tujuan. Itu sebabnya Agustinus berkata begini, saudara. Engkau membuat kami untuk dirimu sendiri. Dan hati kami gelisah terus sampai kami menemukan istirahat di dalam Engkau. Karena Tuhan ingin diketahui oleh kita, mengisi kekosongan spiritual kita. Saudara-saudara, Ia berjanji di dalam firman Tuhan bahwa Dia bisa melakukan itu. Dia bisa mengisi kekosongan jiwamu, memberikan arah, tetapi jaga relasimu dengan Tuhan. Saudara-saudara, Daud memiliki musuh. Dia bukan memiliki musuh hanya di luar, ya, daripada bangsa-bangsa, tapi di dalam sendiri. Dari keluarganya sendiri. Dia lari dikejar-kejar oleh bangsa lain juga. Aduh, luar biasa. Tetapi ketika dia sudah tua, dia melihat ke belakang, dia melihat berapa besar anugerah Tuhan atas dirinya. Selama bertahun-tahun pembebasan Tuhan terus-menerus diberikan. Di dalam 2 Samuel 22 ayat 2-3 Daud berkata begini. Sama seperti Paulus. Allahku. Berapa besarnya kalimat ini, saudara. Kenalah Allah kita. Siapa Dia, saudara? Allahku. Gunung batuku. Tempat aku berlindung. Perisaiku. Tanduk keselamatanku. Kota bentengku. Tempat pelarianku. Juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan musuh-musuhku. Luar biasa, saudara. Mungkin kalimat ini akan lebih nancep di hati kita saat COVID Juli kemarin itu. Tahun kemarin. Saat tinggi-tingginya. Banyak yang meninggal dunia. Baca. Allahku. Gunung batuku. Tempat aku berlindung. Perisaiku. Tanduk keselamatanku. Kota bentengku. Tempat pelarianku. Juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan musuh-musuh. Adakah kita mau punya relasi yang baik seperti ini dengan Tuhan? Daud bukan makmur tinggal di istana ngomong begini. Bukan. Dia dikejar Saul, anaknya sendiri mau dibunuh. Dia masih ngomong seperti itu. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan musuh-musuh. Saudara, relasi yang baik dengan Tuhan itu bukan superficial. Seperti di dunia maya. Tidak. Tapi ada persekutuan dengan Tuhan. Sehingga kita mampu melihat Tuhan seperti Daud. Allahku, gunung batuku yang menyelamatkan aku. Saudara, saya menutup dengan satu ilustrasi. Ada seorang pengkhotbah, ini betul-betul nyata, ada di dalam dunia. Pada suatu kesempatan ia keliling di dalam khotbah penginjilan dari kota ke kota selama berminggu-minggu, saudara-saudara. Ini orang yang cinta Tuhan. Ya, imannya juga kuat, saudara-saudara. Tetapi ada saatnya kalau roda itu ada di bawah. Ya, saudara-saudara, saatnya tiba dia kaget sekali, saudara. Ternyata dia sudah kehabisan uang, tidak tahu harus makan apa besok. Saat itu Filipi 4:19, saudara.
Allahku akan memenuhi semua kebutuhanmu sesuai kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa ini? Saudara-saudara, dia mulai mengeluh. Hatinya memberontak. Kalau begini Tuhan, Engkau tidak memenuhi kebutuhan saya. Sepertinya Tuhan Engkau lupa janjimu. Oh Tuhan, saya sudah melayanimu begini giat. Kenapa Engkau izinkan hal seperti ini menimpaku? Tuhan menolong dia. Tuhan itu tahu, saudara. Tuhan itu hidup. Malam itu ketika dia duduk di bawah pohon, Tuhan memberikan inspirasi. Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Setelah dia berdoa, dia merenungkan firman Tuhan kembali. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Ya Tuhan, aku percaya kepadamu. Ampunilah ketidakpercayaanku, pengomelanku, sungut-sungutku. Dan kemudian ia pelan-pelan dibangunkan kembali. Sejak saat itu saudara, ia melayani lebih baik. Teman-teman lamanya muncul. Itu mengagetkan dia saudara. Pertama mengundang dia makan siang. Kemudian menyediakan akomodasi. Gereja tempat dia melayani, memberi bantuan supaya dia boleh melakukan perjalanan pulang kembali. Tetapi itu diawali apa? My God, I trust you. Bukan ngomel terus, saudara. No. Dia duduk di bawah pohon, Tuhan, ampuni aku. Sudah mengomel, sudah membicara sungut-sungut. Aku mau kembali kepadamu. Aku mau ya Tuhan, percaya kepada firman-Mu, Engkau akan memenuhi segala keperluanku. Amin. Besoknya teman-teman datang semua. Berapa banyak kesaksian hidup seperti ini, saudara. Setelah dia kembali, pulang ke kotanya, dia pergi ke kantor pos. Belum cukuplah anugerah kelimpahan Tuhan. Belum cukup. Tuhan bilang, ambil itu sepucuk surat di kantor pos. Dia bilang, dia surat itu dari papanya. Hari ini Tuhan bicara kepada saya. Ini papanya tulis surat kepada dia. Melalui hari ini Tuhan bicara kepada saya melalui Filipi 4:19. Dia telah berjanji untuk menyedia semua kebutuhan kita. Satu hari mungkin Tuhan melihat aku membutuhkan kelaparan. Jika Tuhan mengizinkannya, maka ia akan menyediakannya. Itu saudara-saudara, rahasianya. Saudara-saudara, kesaksian yang pas untuk dia. Dia sangat merasa dikuatkan bahwa Tuhan selalu menyertai dia baik dalam kesulitan maupun kelancaran. Saudara, lihatlah hidup kita sendiri. Kalau kita hidup dengan relasi baik dengan Tuhan, kita tidak perlu takut semua kesulitan dan musibah yang menimpa kita. Amin, saudara. Karena itu semua dipakai Tuhan sebagai ujian bagi kita. Membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Membawa kita lebih cinta Tuhan. Mau berkorban. Memberikan seluruh keberadaan kita kepada Dia. Menjadi alatnya di dunia yang sementara ini. Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, kita hidup hanya sekali di dalam dunia ini. Dan singkat sekali seperti kembang, rumput. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita pulang. Itu sebabnya pakailah waktu dengan baik, bijaksana. Cari kesempatan, layanilah Tuhan. Pakai waktu yang jahat ini. Tebuslah waktu hidup saudara. Untuk lebih mencintai Tuhan. Cinta kepada Tuhan itu kekal adanya. Akan diingat selama-lamanya. Milikilah kemurahan hati. Rela berkorban. Berbagian di dalam kesusahan orang lain. Kejarlah nilai rohani. Semua jerih lelah kita bagi pekerjaan Tuhan akan dihargai oleh Tuhan. Dan ingatlah janji Tuhan. Bahwa Ia akan memenuhi segala kebutuhan kita. Untuk mengerjakan kehendaknya yang kekal. Bagi kemuliaan Allah, Bapa Tuhan kita yang mulia ini. Baik di dalam hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Kiranya Tuhan kita yang limpah dengan segala kekayaan dan kemuliaannya itu. Memberikan pertolongannya kepada kita semua. Amin.